Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua, teman-teman dan sahabat-sahabat Trisula Production. Kembali lagi di channel kita, yaitu kita akan membahas tentang kebudayaan. Lanjutan dari video kita yang sebelumnya, yaitu saya masih bersama dengan Om Alit. Gimana kabarnya Om Alit? Baik, Mas Krisna. Baik ya. Iya. Mas Krisna apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat selalu. Amin. Amin. Lanjutan nih Om nih video kita yang sebelumnya. Iya Mas. Yang pertama kan membahas tentang seni budaya ya. Iya. Tentang kebudayaan. Tentang kebudayaan seluruh Indonesia. Nah teman-teman, video kita yang kedua ini akan lebih spesifik. Iya. Yaitu membahas tentang pusaka Om Alit ya. Pusaka Nusantara. Pusaka Nusantara. Mungkin teman-teman penasaran atau ingin terus menyaksikan kita, pokoknya tonton terus sampai selesai video ini ya. Om Alit, bisa dijelaskan kenapa bisa suka dan hobi dengan pusaka? Ya, bermula dari temuan-temuan barang-barang yang notabene adalah milik para leluhur bangsa Nusantara. Ya. Di dalam pusaka ini terkandung satu sejarah yang isinya adalah bangkitnya bangsa Nusantara ini. Besarnya Nusantara ini tidak pernah terlepas dari pusaka-pusaka yang dicipta para leluhur yang hingga sampai saat ini masih tersisa, Mas. Masih tersisa. Dan itu sangat mengenaskan. Ya. Anak turun bangsa Nusantara ini sebagian besar sudah tidak peduli dengan warisan leluhur yang begitu luar biasa. Iya. Padahal pusaka-pusaka Nusantara ini semacam keris ya. Itu contohnya saja itu menjadi sebuah aset kebudayaan dunia dan itu diakui. Dan itu kenapa saya ikut turut serta di dalam mempertahankan budaya pusaka, karena besarnya Nusantara tidak pernah terlepas dari adanya pusaka-pusaka para leluhur. Jadi kita sebagai, khususnya saya, yaitu generasi muda, harus terus melestarikan warisan leluhur kita, yaitu pusaka tersebut Om. Harus. Baik itu keris, tombak, kujang, rencong, Nusantara lah. Banyak ya, dari tiap daerah tuh pasti ada Om ya. Iya, yang itu tidak dimiliki dimanapun, yang punya hanya Nusantara. Hanya Nusantara. Iya. Mungkin pada zaman dulu pusaka ini untuk perang Om ya, perang untuk menjaga diri juga Om ya. Banyak Mas. Banyak ya. Bukan hanya untuk menjaga diri, bukan hanya saja untuk perang. Iya. Tapi pusaka juga banyak juga disimpan oleh para nenek moyang. Iya. Itu sebagai simbol ya, simbol atau status sosial pribadi ataupun sebuah kelompok. Iya. Karena terciptanya pusaka itu seperti Mas Krisna. Iya. Pengen punya baju, gitu. Itu kan nggak bikin sendiri Mas. Iya, pengen punya baju juga datangnya pasti ke orang yang bisa bikin baju, atau toko baju. Iya. Nah, yang dicari pertama adalah size-nya, cocok apa enggak. Kalau kegedean juga kurang bagus, terlalu kecil juga kurang bagus. Iya. Pusaka juga seperti itu. Ketika orang ingin memiliki pusaka itu pasti datang ke ahlinya. Datang ke ahlinya. Begitu datang ke ahlinya, itu nanti sama ahlinya ada komunikasi tentang pusaka apa yang diinginkan. Nah, salah satu contoh itu pusaka yang ada di belakang instalasi ini. Iya. Coba sambil salah satu ya Mas Kisah. Ya, boleh. Ini kita lihat teman-teman. Nah, ini pusaka Mas. Ya. Ini pusaka kurang lebih tercipta sekitar tahun 1300-an. Masa-masa kejayaan Majapahit. Kejayaan Majapahit. Nah, ini hingga sampai saat ini masih terpelihara, terawat dengan baik. Ya, ini saya dapatkan belum lama Mas. Ini saya dapatkan kurang lebihnya baru sekitar setahunan lah. Ya. Tapi bendanya masih utuh. Ya. Masih bener-bener kelihatan kalau ini bener-bener benda tua buatan para empu. Nah, dulu
ada orang yang datang ke Empu memesan benda ini. Jadi sejarahnya seperti itu. Iya, ada memesan benda ini. Sejarahnya seperti itu. Jadi bukan bikin sendiri, masih tetap datang ke Empu. Iya, betul. Nah, Empu membuat ini untuk si pemesan. Iya. Si pemesan ini begitu memesan benda ini, Mas, oleh Empu, itu tidak langsung dibuatnya sehari 2 hari selesai, enggak. Ini bisa setahun baru selesai. Setahun baru selesai. Nah, Empu sendiri harus ada komunikasi pribadi, harus ada komunikasi personal ya, mengenai tentang kebutuhan benda yang diharapkan ini. Contohnya begini, kalau tadi saya bilang untuk memiliki baju harus datang ke orang yang ahli bikin baju supaya sesuai dengan badannya, sesuai dengan size-nya itu loh orang sekarang. Pusaka juga seperti itu. Begitu seseorang membutuhkan pusaka, itu Empu bertanya, kepentinganmu apa, keperluanmu apa, dan dalam sejarah hidup urusan yang paling berat yang kamu tangani apa, dan cara penyelesaiannya seperti apa. Oh, seperti itu ya. Tidak sembarangan hanya asal buat itu. Tidak. Ini si pemesan cerita panjang, Mas. Cerita panjang-panjang tentang masalah yang dihadapi, persoalan yang dihadapi, dan solusinya seperti apa dia bercerita. Begitu dia bercerita tentang masalah dan cara penyelesaiannya, di situ manusia, seseorang itu terlihat wataknya seperti apa, kejiwaannya seperti apa, mentalitasnya seperti apa. Begitu jelas perwatakannya, aku baru menilai, oh orang ini yang paling cocok adalah pusaka tersebut. Misalkan ini pusaka kalau zaman dulu sampai sekarang ini disebut Singobarong ini, Mas. Singobarong namanya. Ya, Singobarong. Orangnya yang biasanya lembut, penakut, atau orangnya terlalu lemah gitu. Kalau dikasih pusaka Singobarong biar lebih yakin gitu. Mentalitasnya tumbuh, spiritnya tumbuh gitu. Nah, itu begitu sepakat tentang pusaka yang dipesan, itu biasanya mahar dipesan, kita mahar dibayarkan separuh, baru kemudian, karena mahar itu dibutuhkan untuk cari bahannya ini kan ada unsur meteornya, ada unsur nikelnya, ada unsur logamnya, jadi campuran. Pengerjaannya melalui sebuah tirakat besar. Puasa ya, adalah laku kalau orang Jawa bilang. Nah, lalu di dalam proses pembuatan begitu sudah jadi, si pemesan dipanggil, diserahin benda ini, lalu kemudian mahar berikutnya yang 50% yang kurang itu dibayarkan. Seperti itu jadi barang ini diserahkan kepada sang pemesan, itu sudah sesuai dengan karakter seseorang ya, biar nggak salah jalan, biar nggak salah arah. Nah, di dalam era-era modern ini, Mas Krisna, tentang pusaka ini banyak orang yang salah kaprah dalam menafsirkan ya. Nah, logikanya begini, zaman dulu, Mas, yang namanya pusaka ini, zaman dulu orang itu buat makan susah, buat hidup susah. Lah kok punya biaya hidup untuk beli pusaka? Artinya yang memesan pusaka itu orang-orang yang punya kemampuan khusus. Secara finansial punya kelebihan, punya nilai lebih. Akhirnya saya memiliki satu penilaian bahwa pribadi saya mengatakan bahwa benda pusaka ini dicipta dan diperuntukkan oleh orang-orang yang punya status sosial khusus. Jadi pusaka zaman dulu itu diidentifikasi bahwa orang yang punya pusaka itu pasti orang yang punya status sosial tertentu. Ya kalau orang yang nggak punya apa-apa, yang mending buat pesen cangkul, Mas. Buat golok, buat bertani, buat makan sehari-hari. Zaman itu loh ya, Mas. Ya sekarang juga begitu, sama saja. Boro-boro buat di rumah, kalau buat makan aja nggak punya. Jadi status sosial. Jadi bukan sekedar klinik saja, tapi di sini ada satu pemahaman yang harus dipahami oleh
anak-anak muda kita atau dipahami oleh masyarakat Nusantara. Jadi memegang pusaka warisan leluhur Nusantara, jangan sirik, betul. Banyak jangan musyrik yang gitu. Pegang pusaka dibilangnya sirik, padahal tidak ya. Tidak. Itu pusaka ini sejarah singkatnya seperti itu. Dan hingga sampai saat ini yang betul-betul merawat pusaka ada Mas, tapi tidak banyak. Lebih banyak orang-orang yang memiliki pusakanya, orang tuanya kadang-kadang malah dibuang, sayang banget, sayang sekali. Jadi itulah kenapa saya mencintai warisan budaya, salah satunya adalah pusaka. Itu Mas Krisna, singkat-singkatnya saja tentang keris. Lanjut lagi nih Om, cara merawat pusaka itu bagaimana Om? Bisa dijelaskan nih ke teman-teman, misalkan di rumah ada yang punya pusaka, punya kakeknya atau punya ayahnya gitu. Ya, merawat itu sebenarnya seperti kita ini kalau punya mobil, punya motor gitu ya, ada waktunya harus ganti oli, ada waktunya harus dicuci, ada waktunya harus diselimuti supaya nggak kena debu, nggak kena panas, nggak kena hujan. Pusaka juga demikian Mas, pusaka yang tidak terawat itu bilahnya pasti hancur. Hancur. Ya kalau digeletakin gitu aja 10 tahun ya pasti termakan usia, termakan karat, jadi korosi, hancur, sayang gitu kan, karena kita nggak bisa bikin, nggak bisa bikin, itu yang bikin leluhur kita gitu. Jadi kalau saya tidak terlalu sulit sih merawat pusaka Mas Krisna, ya karena saya cinta dengan budaya ini ya seminggu sekali saya tengokin, kalau ada debu ya saya bersihkan pakai kuas. Jadi kalau kita mau melakukan sebulan sekali juga tidak apa-apa. Yang pasti tidak terlalu aneh-aneh cara merawat pusaka. Pada kenyataannya saya menyimpan pusaka yang begitu banyak, yang sudah bertahun-tahun, enjoy saja Mas. Iya. Gitu. Jadi ya sering-sering kita tengokin, sering-sering kita bersihkan gitu aja. Ya setahun sekali kalau pas bulan Suro ya ngikutin kebudayaan bangsa kita. Ngikutin tradisi bangsa kita yang harus dijamas dijamas supaya benih-benih karat itu hilang, supaya bilah pusaka juga tidak. Karena pakai ada salah satu minyak juga Om ya buat penghilang karat logam juga. Ada Mas, tapi itu modern ya. Kalau leluhur kita zaman itu kan nggak punya minyak, punyanya kelapa. Di air kelapa itu semua karat hilang, rontok. Alami saja pakai cara natural. Itu Mas Krisna kalau tentang soal perawatan ya. Teman-teman yang di rumah juga jadi tambah ilmu dan tambah pengetahuan tentang pusaka, tentang cara merawat keris. Terus bisa dikasih lihat juga Om jenis keris yang lainnya nih Om. Iya, kalau ini singobarong tadi ya. Singobarong itu biasanya untuk orang yang lembut, untuk orang yang kalem, untuk orang yang lemah lah. Jadi begitu. Biasanya kalau punya pusaka yang sejenis ini, powernya jadi naik gitu. Nah yang kedua Mas, ini ada pusaka juga sama tuanya ini Mas. Pusaka ini sama, ini juga di era Majapahit juga, era kejayaan Majapahit. Ini para pecinta pusaka, khususnya pusaka keris ya, memberi nama dan menyebutnya ini pusaka jenisnya Pamengang Jagat. Pamengang Jagat. Nah kalau disebut Pamengang Jagat itu orang-orang Jawa kuno meyakini bahwa wah itu pasti pusakanya pemilik tanah, tuan tanah, juragan tanah gitu. Jadi ini pusaka ini cukup tua Mas, ini memiliki memiliki kadar kandungan yang sangat luar biasa ini. Logamnya, meteornya ini betul-betul masih kelihatan. Pamornya kalau bahasa perkerisan itu pamor. Coraknya istilahnya. Coraknya. Ini Pamengang Jagat itu rata-rata dulu
diyakini oleh para leluhur kita itu yang pusaka dimiliki oleh para juragan tanah, tuan tanah. Pada pakainya ini gitu. Ya, saya dapatkan pusaka ini belum lama juga Mas, sekitar 1 tahunan. Tapi saya belum jadi juragan tanah. Iya. Hanya istilah aja ya, bukan untuk yang aneh-aneh kan tidak kan. Keris Mas ini. Keris itu kalau orang Jawa bilang itu disengker ya diwaris. Disengker itu ditaruh di pinggang, disengker ya Mas. Disengker. Terus diwaris itu diberikan kepada pindah tangan lah ya. Itu bisa kepada anaknya, keturunan ya. Bisa kepada muridnya, yang kedua, yang ketiga bisa juga diberikan kepada sahabatnya. Biasanya yang diberikan benda ini itu dijelaskan sebelumnya, cara merawatnya, cara menyimpannya gitu ya, supaya tidak rusak, supaya benda ini tetap utuh, bisa menjadi estafet dari anak cucu turun temurun. Anak cucunya biar meyakini bahwa oh, mbah saya dulu punya begini, berarti mbah saya dulu punya status sosial yang bagus. Itu akhirnya memberikan spirit kepada anak cucunya. Ya, semangat juga. Kalau mbahku dulu begitu, leluhurku dulu orang hebat, berarti saya harus juga menjadi orang hebat. Sebenarnya itu aja ya. Intinya itu. Jangan berpikir yang negatif gitu. Spirit aja Mas. Spirit. Ya kalau mbahnya pinter dalam kehidupan sosial, ya paling tidak anak cucunya juga harus pinter hidup dalam kehidupan sosial, dalam pemasarakatan. Ini 2 pusaka ini saya dapatkan belum lama Mas, dan ini benar-benar tua. Benar-benar tua Mas. Ya saya dapatkan ini juga nggak cuma-cuma, nggak ada makan siang yang gratis. Dapat pusaka ini pasti ada maharnya. Saya mengeluarkan beberapa kocekan mahar yang harus saya bayarkan. Yang satu ini dapatnya dari Bojonegoro, yang ini dapatnya dari Jombang. Jombang. Dua-duanya dari Jawa Timur. Jadi harus diwariskan ke orang yang tepat lah istilahnya. Harus yang tepat Mas. Jadi kalau sekiranya anak sendiri itu tidak mampu merawat dan tidak mau menerima, ya harus diberikan estafetkan ke tangan yang lain yang mau memelihara dan merawat identitas bangsa kita. Ini bahaya kalau nggak ada lagi yang mau salah juga bahaya. Kalau sudah tidak ada yang mau merawat benda ini Mas, bahaya. Kita kehilangan identitas Mas. Ini identitas negeri kita, bangsa kita, bangsa Nusantara. Makanya yang orang Aceh punya rencong itu harus dipegang teguh, orang Sunda punya kujang harus dipegang teguh, terus orang Kalimantan punya mandau itu harus dilestarikan, karena setiap suku Mas, kita ini punya ribuan suku ya. Di Indonesia. Ribuan bahasa, ini punya senjata tradisional masing-masing. Itu aset bangsa kita. Ya, aset bangsa kita. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi nih ya. Yang dipegang ini Om bisa dijelasin ke teman-teman keris dari mana nih Om? Ya, Mas Krisna, ini pusaka khas Bali. Asli dari Bali Om. Asli Bali. Mantap. Saya dapat juga belum lama, sekitar setahun. Yang menunjukkan ini identifikasi Bali itu dari corak ukirannya Mas. Corak ukirannya. Jadi Bali lebih menonjol di estetika rangkanya. Jadi dalamnya pun juga estetikanya luar biasa. Di luar juga dibuat yang sama. Jadi memang itulah identifikasi Bali. Dia membuat pusaka itu memang luar dalam dibuat ukir. Ukiran semua ya. Seninya seni ukir. Seninya lebih menonjol, lebih modern. Nah, ini juga bagian dari pusaka yang cukup dipegang dan dipertahankan oleh masyarakat Bali Mas. Jadi beda dengan Jawa ukirnya rada sederhana. Tapi kalau Bali memang
memiliki spesifikasi tersendiri. Itu Mas. Boleh dikasih lihat Om teman-teman? Iya. Ya. Bentuknya kayak naga Mas. Oh gitu ya. Naga. Ya, ini apa namanya? Lumayan tua. Lumayan tua ya. Lumayan tua. Kameramen bisa di zoom nih. Biar terlihat lebih khas dari jelas. Ukirnya Mas, detail dia pembuatannya. Nah, ini Mas Krisna Bali. Masih banyak pusaka lain dari Pasundan juga ada, terus dari mana? Palembang ya. Adalah banyak koleksi, nanti kita tunjukkan satu persatu nanti kalau waktu episode selanjutnya ya. Terus terakhir nih Om, kesan-kesan nih Om untuk apa penonton yang ada di rumah, untuk masyarakat luas tentang pusaka ini Om. Ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, jangan takut dengan pusaka, jangan takut dengan budaya keris, karena budaya keris ini adalah bagian dari sebuah sejarah besar bangsa Indonesia. Kalau diantara saudara-saudara di rumah yang memiliki warisan pusaka dari orang tua atau kakek dan tidak tahu bagaimana cara merawat keris dan tidak tahu cara menjaga keris, saran saya jangan dibuang, jangan dilarung ke sungai ataupun ke laut, tapi serahkan kepada saudara-saudara lain yang paham dan mampu mau merawat pusaka ini. Karena sayang kalau sampai pusaka ini terkikis habis dan tidak ada lagi yang tertinggal, nanti bicara keris nggak ada wujudnya. Jadi ini bagian dari aset bangsa yang harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Itu saran dan pesan saya untuk seluruh pemirsa yang ada di YouTube ini. Saya rasa itu Mas Krisna. Jadi intinya yaitu kalau nggak mampu merawat, serahkan saja kepada orang yang mau menjaga dan memelihara. Itu Mas Krisna. Iya, jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih Om Alit atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Krisna. Dan ilmunya mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton-penonton kita. Sama-sama Mas Krisna. Semoga apa yang kita sampaikan itu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nantikan terus video kita selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel Trisula Production dengan cara like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.